Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Dan hari ini materi terakhir untuk structure ya. Jadi kita akan belajar jenis soal yang paling sulit di TOEFL structure, namanya adalah dependent clause atau anak kalimat, teman-teman. Nah, kita langsung saja ya. Jadi anak kalimat itu apa atau dependent clause itu apa? Jadi dependent clause itu susunan, teman-teman. Anak kalimat itu susunan. Jadi dia itu kayak kalimat, tapi kalau di dalam kalimat utuh, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi walaupun punya subjek predikat, dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya nih, misalkan saya bilang ke teman-teman nih, karena saya lapar atau because I'm hungry. Nah, itu kan walaupun ada subjek I sama predikat am, nah tapi kalimat itu tidak selesai, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ada conjunction. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi disebut kalimat tapi tidak selesai. Makanya disebut dengan anak kalimat. Dia membutuhkan kalimat yang lain, yaitu induk kalimat. Gitu ya. Jadi bisa dibilang dependent clause atau anak kalimat itu adalah susunan berupa conjunction, subject, predikat. Di mana conjunctionnya ini adalah selain van voice. Ya, contohnya pada kalimat I like the way you think. Saya menyukai. Menyukai apa? Bagaimana kamu berpikir. Nah, bagaimana kamu berpikir yaitu conjunction the way, subject, you, predikat, think itu adalah anak kalimat, teman-teman. Ya, sekali lagi, setiap teman-teman menemukan susunan conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya itu selain verbose, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Ya. Kemudian contoh berikutnya, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di situ ada anak kalimat juga CSP atau conjunction subject predikat yaitu when you called last night. Nah, ini disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Nah, contoh terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di situ ada that you called last night. Itu adalah anak kalimatnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi setiap teman-teman menemukan susunan CSP atau conjunction subject predikat, di mana conjunctionnya itu selain verb voice, fix itu adalah anak kalimat atau dependent clause. Ya. Nah, dependent clause ini di dalam kalimat atau di dalam kalimat utuh gitu ya, teman-teman. Dia itu akan menempati salah satu dari ketiga fungsi berikut. Ya, jadi dia bisa saja jadi noun atau kata benda, dia juga bisa jadi adverb atau kata keterangan, dan juga dia bisa juga jadi adjektif atau kata sifat. Nah, mungkin teman-teman masih ingat, noun atau kata benda itu di dalam kalimat fungsinya sebagai subjek, kalau nggak gitu objek. Nah, jadi nanti ada conjunction subjek predikat, ya, jadi satu, teman-teman. Kemudian diletakkan, entah itu di subjek, entah itu di objek. Gitu ya. Nah, contoh dari eh, apa namanya noun clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun ini, contohnya yang tadi yang I like the way you think. Saya menyukai. Nah, menyukai apa? Menyukai adalah kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Jadi setelahnya harus dikasih objek. Nah, di sini objeknya itu kan ada conjunction. Nggak mungkin conjunction sendiri jadi objek, itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi conjunction subjek predikat. Nah, itulah jadi objeknya. Nah, objek ini objeknya ini karena berbentuk dari conjunction subject predikat. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun, karena sebagai objek, gitu ya. Atau kalau nggak gitu subjek, seperti itu. Nah, kemudian selain noun clause ada juga adverb clause, yaitu anak kalimat atau conjunction subject predikat yang menempati tempatnya keterangan. Ya, teman-teman. Nah, bedanya dengan objek, keterangan itu tempatnya boleh kita pindah di paling depan kalimat. Ya, sebelumnya subjek. Syaratnya harus dikasih koma, teman-teman. Oke, kalau dipindah di belakang. Nah, contoh nih yang tadi ya, apa namanya, adverb clause yang fungsinya sebagai komplement tadi, teman-teman. Contohnya adalah I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam ini adalah keterangan waktu. Kalau ditanyakan pakainya kapan. Kapan kamu lagi nyetir? Saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ketika kamu nelpon tadi malam, teman-teman pindah di depan nggak masalah. Jadi, ketika kamu nelpon tadi malam, koma,
Saya lagi nyetir. Jadi when you called last night, I was driving. Titik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah conjunction subjek predikat yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Materi kita hari ke-6 ya, teman-teman. Kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Nah, jadi bisa dibilang adjective clause ini adalah CSP yang fungsinya menjelaskan kata benda. Contohnya yang tadi, teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara gitu ya. Nah, mungkin adjektif yang ini itu diletakkan di setelah benda yang dijelaskan, bukan di sebelumnya. Bedanya dengan adjektif yang kita pelajari hari ke-6, teman-teman. Kenapa? Karena dia panjang. Jadi kalau misalkan susunan di kalimat, entah itu frase ataupun dia apa namanya? Anak kalimat atau dependent clause seperti ini, ketika menjelaskan suatu kata pasti diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Gitu ya. Jadi walaupun dia adjektif tapi diletakkan di setelah kata benda karena dia panjang, teman-teman. Susunannya CSP. Gitu ya. Nah, that you called last night inilah yang disebut dengan adjective clause dan teman-teman harus ingat adjective clause itu tidak bisa berdiri tanpa kata benda sebelumnya. Jadi sebelumnya wajib ada kata benda dulu baru setelahnya diikuti CSP yang adjective clause. Seperti itu. Nah, biasanya nanti kalau diartikan ya ada yang-nya seperti itu, teman-teman. Sama kayak adjektif yang lain ya, karena selalu ada yang-nya seperti itu. Nah, itu adalah ketiga jenis anak kalimat berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai conjunction yang dipakai ya di setiap anak kalimat ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, kenapa sih Sir kalau kita perlu belajar conjunction di setiap anak kalimat atau yang dipakai? Karena itu bisa memudahkan teman-teman ya ketika teman-teman mengetahui nih titik-titik itu nanti diisi oleh CSP yang fungsinya misalnya sebagai noun. Nah, berarti di pilihan A, B, C, D tinggal carikan conjunction yang diawali oleh conjunctionnya miliknya noun clause. Oke. Nah, contohnya adalah that artinya bahwa. Oke. Kemudian if atau whether artinya apakah. Nah, if di sini yang artinya apakah atau entah gitu ya, teman-teman. Bukan yang artinya jika atau seandainya. Karena kalau if yang artinya jika atau seandainya itu punyanya adverb. Conjunction miliknya adverb, bukan miliknya noun clause gitu ya. Nah, bedanya juga if yang punyanya adverb clause itu bisa kita pindah ke depan. Sedangkan if yang artinya apakah ini atau miliknya noun clause ini, dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah semua kata tanya itu bisa dipakai untuk noun clause. Misalnya where, misalnya when, misalnya who, misalnya which, itu semuanya bisa teman-teman dipakai oleh noun clause ya 5W1H tergantung tempatnya saja dan maknanya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita punya conjunction miliknya adverb clause. Nah, sebenarnya teman-teman, sebagian besar conjunction itu miliknya adverb clause. Ya, karena adverb kan jenisnya ada banyak sekali, teman-teman. Lebih banyak daripada yang kita pelajari di hari ke-7. Kalau yang bentuknya cuma kata itu lebih sedikit daripada yang bentuknya klausa. Seperti itu. Misalnya di klausa ada adverb of condition. Contohnya if tadi, ya, yaitu jika atau seandainya. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya ada after. After itu artinya setelah, teman-teman. Ya, dan teman-teman juga harus hati-hati beberapa conjunction miliknya adverb clause ini bisa memiliki kelas kata preposisi juga. Contohnya after ini, teman-teman. Jadi after itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya ada 3. Dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, bisa juga jadi keterangan yang berdiri sendiri. Ya, jadi teman-teman harus cek setelahnya kalau menemukan after. Apakah setelahnya cuma kata benda atau kata ganti? Itu berarti preposisi ya. Apakah setelahnya ada subjek predikat? Berarti itu conjunction. Apakah after setelahnya titik atau diikuti keterangan yang lain? Ya, tidak ada subjek predikat ataupun objek. Nah, berarti itu keterangan. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian ada although. Although artinya meskipun. Sama dengan even though itu sinonim ya teman-teman. Sama kayak though saja yang nggak pakai even. Itu sinonim. Oke. Berikutnya ada as artinya ketika. As if artinya seolah-olah. As long as selama. Jadi kalau teman-teman menemukan susunan as bla 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 as ya. Itu anggap sebagai conjunction bisa. Preposition bisa. Oke. Tinggal dilihat setelahnya teman-teman. Subjek predikat atau bukan.
Kemudian berikutnya ada before, artinya nah, before ini artinya sebelum, dia sama kayak after ya, teman-teman. Bisa memiliki kelas kata preposisi, bisa jadi memiliki kelas kata conjunction, bisa juga jadi keterangan, tergantung ya penggunaannya di kalimat bagaimana. Kemudian ada because, karena itu cuma bisa jadi conjunction. Kalau di preposisi kita punyanya because of, ya. Bukan because saja, tapi kalau because saja itu dia conjunction, teman-teman. Kemudian ada in case, andaikan nanti. In order that, supaya. Provided that, biasanya ada that-nya ya teman-teman, tapi biasanya juga dihilangkan. Jadi provided itu selain kata kerja, dia juga bisa jadi conjunction. Ya artinya asalkan. Kemudian ada since, bisa karena, bisa sejak. So that, bisa, artinya sehingga. Unless, artinya kecuali jika. Until, artinya hingga atau sampai. When, artinya ketika. Whenever, kapanpun. Where itu di mana. Kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Kemudian ada whereas, namun, well, sedangkan, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya conjunction secara umum ya, selain fanbase itu, dia miliknya adverb clause. Oke, atau membentuk CSP-nya nanti menjadi adverb, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi ada juga yang noun dan juga ada juga yang adjective seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah conjunction yang dipakai oleh adjective clause. Nah, walaupun dia juga sedikit, tapi ini sering dipertanyakan, jadikan soal, teman-teman, karena memang penggunaan conjunction miliknya adjective clause ini agak terlalu banyak aturan gitu ya, banyak eh, agak rumit lah gitu, teman-teman ya. Jadi jenis-jenisnya sebenarnya cuma sedikit. Yang pertama yang caranya kita bilang yang, kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, bisa pakai whom. Nah, keempatnya artinya yang, tapi penggunaannya beda, teman-teman. Yang pertama that ya, yang paling atas ya. Jadi that itu ketika menjelaskan benda sebelumnya kan harus ada kata benda kalau adjective clause, teman-teman. Nah, bendanya ini bebas. Teman-teman bisa benda apapun bisa pakai that, nggak masalah ya. Yang pasti sebelumnya ini jangan dipisah koma, terutama satu koma itu nggak boleh, teman-teman. Ya, baru that itu nggak boleh. Jadi benda yang dijelaskan sama that-nya jangan dikasih koma seperti itu. Oke. Sedangkan kalau which itu benda sebelumnya yang dijelaskan wajib benda selain manusia. Contohnya meja, contohnya komputer, contohnya handphone, contohnya rumah, dan sebagainya. Nah, itu pakainya which. Ya. Nah, kalau benda yang dijelaskan adalah manusia, kita pakainya who, teman-teman. Oke. Kemudian yang terakhir ada whom, itu juga untuk manusia ya. Nah, cuman bedanya setelahnya subjeknya harus ada. Sedangkan yang ketiga yang saya hitamin tadi di atasnya ini, itu setelahnya harus hilang salah satu, teman-teman. Jadi salah satu teman-teman harus hapus, entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, terus bagaimana kalau kata kerja atau predikatnya tidak butuh objek, Sir? Kalau misal predikatnya tidak butuh objek, karena dia memang tidak memiliki objek dari lahir, maka yang wajib teman-teman hapus adalah subjeknya. Intinya setelahnya that, which, sama who ini tidak boleh lengkap, teman-teman. Ya, entah subjeknya, entah objeknya, salah satu harus dihapus. Kemudian untuk which sama who ini, kalau sebelumnya mau teman-teman kasih koma, itu tidak masalah. Memang dia sering kali dipakainya sebelumnya ada komanya, teman-teman. Walaupun tidak ada komanya juga nggak apa-apa. Gitu ya, lebih fleksibel. Tapi kalau that itu sebelumnya, kalau bisa jangan dikasih koma. Ya, kalau ada koma pun biasanya ada dua. Nanti dua koma yang menjelaskan, memisahkan benda sama that-nya. Seperti itu, teman-teman. Tapi itu juga jarang sekali seperti itu. Itu ya. Mau nanti ditambahkan catatan-catatan untuk informasi-informasi kecil seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya whose yang diikuti kata benda ya, nanti artinya yang bendanya, misalnya whose car, yang mobilnya, whose house, yang rumahnya, whose friends, yang teman-temannya, seperti itu. Kemudian ada where artinya di mana, when artinya ketika, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke bab mendalam lagi untuk anak kalimat, saya ingin menjelaskan beberapa conjunction yang penggunaannya unik supaya teman-teman lebih mudah untuk mengelompokkannya.
ya. Jadi beberapa conjunction itu memang setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Jadi harus dihapus salah satu ya, entah subjeknya atau objeknya. Oke. Nah, kalau misalnya kata kerja setelahnya atau predikat setelahnya conjunction itu tidak membutuhkan objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Misalnya to be nih, teman-teman. To be itu kan nggak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Itu ya. Nah, conjunction apa aja yang saya maksud barusan? Yaitu yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Bukan yang artinya bahwa ya, karena that yang artinya bahwa setelahnya tidak boleh hilang, teman-teman. Oke. Jadi that yang artinya yang atau yang sebelumnya wajib ada kata bendanya, itu kan adjective clause ya, yang penggunaannya yang tadi. Nah, setelahnya ini salah satu wajib teman-teman hapus entah subjeknya entah objeknya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Nah, ini punya dua arti, teman-teman. Arti pertama adalah yang bendanya. Nah, itu miliknya adjective clause. Oke. Arti kedua, bendanya siapa? Itu miliknya noun clause. Misalnya whose car itu bisa yang mobilnya, itu miliknya adjective clause ya. Tapi kalau whose car yang artinya mobilnya siapa? Nah, itu eh, miliknya noun clause. Nah, dua-duanya, pokoknya teman-teman menemukan whose diikuti kata benda, setelahnya salah satu harus hilang, entah subjeknya, entah objeknya. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian berikutnya ada what, artinya apa yang, sama who yang artinya siapa yang. Nah, ini miliknya noun clause, teman-teman. Kemudian berikutnya ada whatever, apapun yang, whoever, siapapun yang. Sama, ini juga miliknya noun clause. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu tadi saran saya jangan dihafal. Nanti teman-teman sambil mereview kembali videonya mohon dicatat di buku catatan teman-teman supaya lebih kuat mengingatnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan belajar tentang pemendekan atau reduction. Beberapa buku juga nyebutnya abridgment, teman-teman. Beda buku, beda penyebutan, intinya sama tapi ya, yaitu pemendekan dari CSP atau anak kalimat. Jadi yang awalnya susunannya itu CSP itu bisa kita pendekkan, kita rubah, teman-teman. Ya, dan pemendekan itu masing-masing anak kalimat caranya beda-beda. Misal nih yang pertama kita pengen memendekkan noun clause. Nah, yang awalnya conjunction subjek predikat, conjunctionnya harus tetap ada ya, nggak boleh teman-teman hapus. Yang teman-teman rubah adalah setelahnya conjunction, teman-teman. Jadi subjek predikatnya ini yang teman-teman rubah. Ya, subjeknya nanti teman-teman hapus, kemudian predikatnya dirubah menjadi to verb satu. Jadi nanti tinggal conjunction to verb satu. Contoh teman-teman, misalnya kalimat yang utuh ya, yang lengkap itu bisa berbunyi I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus perbuat. Ya kan? Nah, di situ subjeknya sama-sama I. Ini bisa kita pendekkan yang anak kalimatnya. Kalau induk kalimat jangan dipendekkan, teman-teman. Yang dipendekkan yang anak kalimat, yang pakai conjunction ya. Nah, ini kita rubah conjunctionnya tetap, I-nya kita hilangkan, should do-nya kita rubah menjadi to verb satu. Nah, nanti jadinya I don't know what to do. Artinya sama, walaupun bentuknya beda, tapi artinya sama, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction, kok setelahnya langsung diikuti to verb satu terus titik. Nah, itu adalah pemendekan dari conjunction subject predikat miliknya noun clause. Nah, dipendekkan menjadi conjunction to verb satu. Seperti itu. Jadi jangan kaget kalau menemukan conjunction to verb satu terus titik ya, itu bukan subjek predikat setelahnya nggak ada, bukan teman, tapi itu sudah dipendekkan karena subjek predikatnya sama, subjeknya sama bisa kita pendekkan seperti itu. Nah, kalau subjeknya beda itu nggak bisa kita pendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Saya nggak tahu apa yang dia harus perbuat. Nah, itu kan subjeknya yang depan pakai I, yang belakang pakai he, teman-teman ya. Berarti kan beda. Nah, ini tidak bisa kita pendekkan karena tidak ada informasi yang sama di subjeknya. Seperti itu. Oke, nah itu cara memendekkan noun clause. Berikutnya cara memendekkan adverb clause, teman-teman. Nah, mirip dengan noun clause tadi ya, adverb clause itu ketika kita pendekkan atau kita persingkat, conjunction-nya tidak boleh kita hilangkan atau kita hapus, nggak bisa, teman-teman. Jadi harus tetap ada conjunction setelahnya. Ya, jadi walaupun nanti yang kita rubah itu hanyalah subjek sama predikatnya saja setelah conjunction-nya. Nah, untuk merubahnya, teman-teman harus cek dulu apakah kata kerja predikat itu aktif, pasif, atau yang to be, yang nggak punya arti itu, teman-teman. Nah, karena cara memendekkannya beda-beda. Kalau predikatnya itu aktif,
nanti tinggal conjunction sama verb ing. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun. Nah, pada tahun 2012, Tesla itu memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, di situ kan ketika Tesla mengeluarkan, itu kan aktif teman-teman ya kan, bab 2. Nah, jadi dan subjeknya sama-sama Tesla itu anak kalimatnya yang pakai conjunction bisa kita pendekkan. Ya, karena dia aktif ya tinggal when sama verb ing saja. Ya, jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Artinya sama, teman-teman. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, cuman kalau teman-teman perhatikan, di setelah conjunction itu tidak ada subjek predikat lagi. Ya kan, subjek predikat di kalimat ini cuma satu, teman-teman. Jadi kalau menemukan when atau teman-temannya yang miliknya adverb clause, diikuti verb ing itu adalah pemendekan, teman-teman. Subjeknya berarti sama. Gitu ya. Nah, kalau predikatnya pasif, kan predikatnya bisa aktif, bisa pasif ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya pasif itu beda lagi. Kalau predikatnya pasif nanti, yang awalnya conjunction subject predikat tinggal conjunction sama verb tiganya saja. Contohnya seperti ini. Misalnya kalimat yang lengkap berbunyi, when it was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan dalam bidang radioterapi. Nah, itu kan ketika radium ditemukan, pasif ya, teman-teman. Nah, cara memendekkan conjunction tidak boleh hilang, jadi harus tetap ada when-nya. Yang kita hilangkan subjek, kemudian predikatnya kita rubah menjadi verb tiganya saja. Nah, nanti jadi, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi yang kita otak-atik itu cuma anak kalimatnya, teman-teman ya. Induk kalimatnya nggak boleh dirubah-rubah. Seperti itu. Jadi nanti kalau diartikan, ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya hanya berupa to be itu kan nggak punya arti ya, teman-teman, hanya buat syarat saja. Nah, jadi misalkan kalau predikatnya hanya berupa to be, ya teman-teman hilangkan sekalian predikatnya. Jadi tinggalkan informasi di setelah to be-nya. Conjunction sama informasi setelah to be-nya. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Misal kalimat yang utuh berbunyi, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Gitu ya. Nah, di situ kan ada when we are. Nah, predikatnya hanya berupa to be, nggak punya arti, teman-teman. Oke, jadi kita bisa hapus subjek sama predikatnya, tinggalkan informasi setelahnya to be sama konjungsinya saja. Jadinya, when in Rome, we should do as the Romans do. Jadi ketika berada di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Gitu ya. Nah, ini adalah peribahasa proverbs, teman-teman. Kalau di Indonesia pun kita juga punya ya yang artinya sama, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kalau nggak salah, teman-teman. Dijinjing atau dijunjung, saya lupa, kayaknya dijunjung gitu ya. Maksudnya adalah dimanapun kita berada ya kita harus menghormati aturan yang ada di tempat tersebut seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan miliknya adverb clause. Jadi teman-teman harus cek dulu predikatnya aktif, pasif, atau to be. Ya, kalau aktif jadi verb ing, kalau pasif jadi verb 3, kalau misalnya hanya to be, hilangkan teman-teman. Dan conjunction nggak boleh hilang ya kalau di adverb clause sama kayak di noun clause tadi. Nah, kemudian yang terakhir caranya memendekkan adjective clause. Nah, bedanya dengan noun clause sama adverb clause tadi, teman-teman. Adjective clause ini ketika dipendekkan, conjunction harus hilang. Nggak boleh ada conjunction. Atau saya balik, misalkan tempatnya adjective clause, kok ada conjunction, berarti itu tidak boleh dipendekkan. Ya, jadi kalau ada conjunctionnya ya harus lengkap. Kecuali beberapa conjunction tadi yang setelahnya harus hilang salah satu ya. Jadi harus dihilangkan memang. Dan memang adjective clause ini yang bisa kita pendekkan hanyalah ketika conjunction itu langsung diikuti oleh predikat. Subjeknya hilang. Sebenarnya itu bukan hilang teman-teman ya, tapi dia melebur jadi satu sama conjunctionnya. Jadi which who that itu kalau langsung diikuti predikat bisa kita pendekkan.
gitu ya. Nah, cara memendekkannya sama kayak di adverb clause tadi, harus dilihat predikatnya dulu. Oke, kalau misalnya predikatnya aktif, conjunction-nya hilang, predikat dirubah jadi verb ing. Kalau misal predikatnya pasif, conjunction hilang, predikatnya dirubah jadi verb 3 saja. Kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be kan nggak punya arti teman-teman, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif gitu ya. Maka hilangkan to be-nya sama conjunction-nya. Tinggalkan informasi setelah to be nanti menjadi apositif, diapit oleh dua koma. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang aktif dulu ya. Jadinya Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, terkenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, itu kan ada which employs, yang mempekerjakan. Nah, sekali lagi, kalau ada conjunction which with that, yang langsung diikuti predikat seperti ini ya, yang berarti which-nya itu jadi sekaligus sama subjek, teman-teman ya. Jadi dia conjunction sekaligus subjek. Nah, ini bisa kita pendekkan. Karena dia predikatnya aktif kan verb SES ya, jadi nanti jadikan verb ing employ-nya. Jadinya, Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena atau untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Jadi sebenarnya verb ing atau namanya present participle gitu ya, itu adalah pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Kalau predikatnya pasif, misalnya seperti ini teman-teman. Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicle. Jadi Tesla yang didirikan pada tahun 2003 merevolusioner atau merubah gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada which was founded. Nah, cara memendekkannya karena dia pasif, conjunction teman-teman hapus, was founded tinggalkan verb 3-nya saja. Nah, jadinya nanti Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Nah, dia jadi past participle atau verb 3, teman-teman. Ya, nah jadi verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu kenapa tidak bisa jadi predikat karena dia sebenarnya adjektif. Jadi memang wujudnya saja kata kerja ya, tapi dia sudah menjadi adjektif menjelaskan kata benda Tesla, teman-teman. Itu alasan kenapa dia tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, yang terakhir kalau misalnya predikatnya berupa to be, contohnya seperti ini. Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Jadi kalau diartikan Tesla yang adalah gitu ya, atau yang merupakan sebuah pencetus dalam bidang kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, karena dia konjungsinya langsung diikuti predikat, bisa kita pendekkan ya, caranya dihilangkan. Dan karena predikatnya to be saja, kita hapus saja. Jadi tinggalkan informasi setelahnya to be ini, teman-teman. Jadinya, Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Nah, ini jadi apositif. Jadi apositif itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause yang anak kalimatnya itu nominal, teman-teman. Ya, nominal itu predikatnya tidak punya arti, hanya berupa to be saja yang nggak punya arti seperti itu. Gitu ya. Dan ketika adjective clause itu sudah kita pendekkan seperti ini, sorry, kepanjangan teman-teman. Jadi sudah dipendekkan seperti ini. Nah, ini boleh teman-teman pindah di sebelumnya subjek. Syaratnya harus dipendekkan dulu ya. Jadi sudah di reduce atau di abridge, itu baru boleh dipindah sebelumnya subjek. Nanti tinggal dipisah satu koma. Oke. Nah, dipindah ke depannya subjek nggak masalah. Di tengah pun juga nggak masalah, seperti itu. Tapi kalau masih berupa panjang seperti ini, ya jangan dipindah ya. Tempatnya harus setelah kata benda. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materinya sudah selesai tentang anak kalimat ya. Sekarang kita ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata believe, subjeknya adalah some ecologists, kemudian ada auxiliary verb berupa will be,
will be lost tuh ya. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction, teman-teman. Nah, cari conjunction ya. Nah, di pilihan ganda itu semuanya ada conjunction. Nah, tapi yang Charlie sama Delta nggak bisa ya, karena di situ ada predikat lagi. Kita tidak membutuhkan predikat lagi, teman-teman. Jadi antara Alpha sama Bravo saja yang dua-duanya adalah conjunction. Nah, Nah, bedanya apa namanya? Conjunction because sama that ini ya. Jadi conjunction because ini miliknya adverb clause, teman-teman. Jadi nanti CSP-nya akan berubah menjadi adverb gitu ya. Sedangkan kalau that ini punya dua arti. Dia bisa artinya yang, bisa juga artinya bahwa. Kalau yang artinya yang itu nanti miliknya adjective clause. Miliknya jadi kata sifat nanti. Dan sebelumnya harus ada kata benda ya. Nah, kalau miliknya noun clause, nah itu kebalikannya. Sebelumnya tidak boleh ada kata benda, teman-teman. Jadi di mana tempatnya objek itu misalnya predikat ataupun preposisi. Itu baru boleh pakai that gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, berarti nanti CSP-nya ini teman-teman itu harus menjadi objek. Yang bisa jadi objek itu cuma kata benda atau noun, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya. Jadi that di situ artinya yang bahwa seperti itu. Bukan yang alpha karena because miliknya adverb clause sedangkan believe butuh objek. Adverb tidak bisa jadi objek, teman-teman. Itu ya diartikan pun nanti nggak enak. Jadi yang bravo nanti kalau dibaca some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Jadi kalau diartikan, beberapa ahli ekologi meyakini bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini itu akan lenyap dalam 100 tahun berikutnya atau 100 tahun ke depan. Seperti itu. Contoh kedua ya, teman-teman. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu stance. Subjeknya adalah a karakter ya. Kemudian ada others itu juga verb SES, tapi teman-teman anggap jadi satu aja karena dia hanya dihubungkan pakai fanboys ya, yang bukan menghubungkan dua SP, hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Jadi dianggap satu aja. Kemudian, nah itu ada predikat lagi yaitu is delivering, subjeknya adalah the character. Berarti di sini teman-teman membutuhkan conjunction, ya kan? Nah di pilihan A, B, C, D conjunction ada dua teman-teman, antara Charlie atau Delta. Kalau yang alpha itu by itu adalah preposition, ya nggak bisa preposisi menghubungkan dua SP nggak bisa. Kalau yang Bravo kita tidak butuh predikat lagi, nanti predikatnya jadi ada tiga teman-teman, seperti itu. Nah, jadi antara Charlie atau Delta. Bedanya kalau yang Charlie itu milihnya adjective clause ya, yang mana sebelumnya wajib ada kata benda. Sedangkan titik-titik kan di paling depan, teman-teman. Berarti yang Charlie sudah tidak mungkin bisa. Jadi jawabannya yang Delta ya. Nah, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Jadi kalau diartikan, ketika, nah ini miliknya adverb clause ya, lebih tepatnya adverb of time, keterangan waktu nanti teman-teman. Karena artinya when itu ketika, seperti itu. Jadi ketika seorang karakter atau seorang pemain dalam suatu permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang, eh, karakter tersebut itu sedang menyampaikan sebuah soliloquy. Seperti itu. Nah, ini bahasa Indonesianya saya nggak tahu ya, teman-teman. Tapi ini adalah istilah sastra. Lebih tepatnya sastra apa? Kalau drama itu sastra eh, seni rupa mungkin ya, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada was named, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian, nah di situ ada verb 2 ya, karena ada objeknya di situ teman-teman. Jadi di verb 2 bukan verb 3. Nah berarti di sini kita membutuhkan conjunction sekalian subjek. Gitu ya. Nah tapi untuk soal ini, teman-teman ternyata tidak perlu repot-repot menggunakan materi kita hari ini. Kita bisa menggunakan materi hari kedua tentang conjunction pengantar dulu ya, teman-teman. Nah, jadi di pilihan A, B, C, D itu kan ada yang punya predikat, ada yang tidak. Teman-teman carikan yang tidak ada predikatnya. Karena di soal predikatnya sudah dua. Jadi kalau mau dimasukkan conjunction, ya jangan dimasukkan predikat lagi. Ya kan? Jadi yang alpha tidak bisa, teman-teman.
yang Charlie juga tidak bisa, yang Delta juga tidak bisa karena ada predikat lagi. Kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya. Who di sini dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Jadi dia conjunction sekaligus menjadi subjek. Kemudian diikuti predikat describe. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Jadi Pikes Peak atau Puncak Pike gitu ya, itu dinamai atas Zebulon Pike, yaitu penjelajah yang menemukannya atau yang memperkenalkannya kepada dunia. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu mari kita coba nih apa namanya pemahaman teman-teman tadi ke latihan soal. Nah, untuk chatnya seperti biasa saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya dan untuk mic-nya saya mute dulu teman-teman ya. Silahkan di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Kita cek bersama ya. Ada juga Delta. Oke, berarti sudah lengkap. Kita cek bersama, cari predikatnya dulu. Di situ ada indicate, subjeknya adalah studies, ada conjunction that, teman-teman. Subjeknya adalah half of all cases. Kemudian ada predikat yaitu can be managed. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, titik-titik itu kan terletak di setelahnya subjek, di sebelumnya predikat. Nah, ini kemungkinan tempatnya keterangan, kemungkinan ya. Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D nggak ada keterangan, teman-teman. Ya, yang alfa itu otomatis tidak bisa karena itu predikat lagi. Nanti predikatnya ada tiga, sedangkan conjunction cuma satu, teman-teman. Apalagi yang alfa itu kan pasif ya, to be verb tiga. Sedangkan setelah titik-titik ada kata benda, ada objeknya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, di situ concern itu kan verb satu ya, teman-teman. Sedangkan verb satu itu predikat, walaupun dia aktif ada objeknya, tapi dia predikat lagi. Kita nggak bisa memasukkan predikat lagi di situ, karena di soal predikat sudah lengkap. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan yang Charlie bisa. Concerning ini adalah pemendekan dari which concern. Ya, karena predikatnya concern kan aktif ya, cara memendekkannya nanti jadi verb ing. Seperti itu. Di adjective clause, conjunction-nya hilang, teman-teman. Kalau yang delta, nah which itu setelahnya salah satu wajib teman-teman hapus atau wajib dihilangkan. Nah, sedangkan di situ ada subjek they, ya kan? Setelahnya concern atau setelahnya predikat ada objeknya yaitu allergies. Nah, berarti nanti lengkap yang mana tidak bisa, sorry, tidak bisa ya. Jadi jawabannya yang benar adalah sorry teman-teman, yang Charlie. Nanti kalau dibaca, studies indicate that half of all cases concerning allergies can be managed without medication. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, penelitian-penelitian itu menyatakan bahwa setengah dari seluruh kasus yang mencakup atau yang mengenai gitu ya, mengenai alergi itu dapat dilakukan, maksudnya dapat diselesaikan tanpa medikasi atau perawatan medis seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta, ada juga Charlie. Kita cek bareng. Oke, kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is presented, teman-teman. Subjeknya adalah the Eisner Award. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada predikat lagi, yaitu is, atau ada conjunctionnya, yaitu which. Nah, berarti di sini kalau kita mau masukkan conjunction, ya fix setelahnya harus subjek predikat atau dipendekkan. Ya, teman-teman kita cek aja. Kalau yang alpha, an award, itu subjeknya, is itu predikatnya, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction, nah which ini seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, conjunction which miliknya adjective clause itu salah satu wajib hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Ketika predikatnya berupa to be saja seperti ini kan, to be itu kan sebenarnya nggak punya objek ya, maksudnya nggak boleh dikasih objek teman-teman. Kalau ada kata benda setelahnya itu bukan objek, namanya adalah complement atau pelengkap. Nah kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya keterangan walaupun dia kata benda gitu ya teman-teman. Nah, jadi tidak boleh ada subjeknya, nggak boleh lengkap ya, entah subjek entah objeknya harus hilang. Kalau predikatnya tidak butuh objek, subjeknya yang harus dihapus. Oke. Kemudian kalau yang Charlie di situ, nah kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Jadi which-nya itu jadi satu sama subjek ya. Jadi conjunction which itu ketika dia diikuti kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya to be yang berdiri sendiri, maka dia merangkap sekaligus menjadi subjek, kemudian diikuti predikat. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang delta, nah setelahnya which kan nanti nggak ada subjek predikat, nggak bisa teman-teman. Dan adjective clause itu kalau dipendekkan, conjunction juga harus hilang, ya kan? Sedangkan di situ ada conjunction, setelahnya nggak ada predikatnya yang nggak bisa. Jadi yang delta nggak bisa, teman-teman. Jawabannya berarti yang cari ya. Nanti kalau dibaca, the Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Jadi kalau diartikan, Eisner Award merupakan suatu penghargaan untuk pencapaian kreatif dalam buku-buku komik diberikan atau disajikan setiap tahun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman coba lagi, 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Nah, sudah lengkap. Mari kita cek bersama, cari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah chemistry ya teman-teman. Ada conjunction that, subjeknya studies. Nah, predikatnya ini yang nggak ada. Sorry, studies ini predikat, maaf. That-nya ini karena sebelumnya kata benda ya, teman-teman. Dia merangkap sekaligus sama subjek. Jadi dia sekaligus menjadi subjek. Oke, ini adjective clause. That-nya di sini ternyata yang artinya yang. Maaf, saya tadi tidak notice. Di sini ada kata benda ternyata. Itu ya. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kalau di titik-titik kita mau masukkan predikat lagi, gitu ya, maka harus ada conjunction sebelumnya. Jadi cari CSP, teman-teman. Nah, tapi di pilihan ganda itu semuanya nggak ada conjunctionnya. Nah, berarti kita carikan CSP yang sudah dipendekkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena di sini kan ada kata benda. Nah, ini pilihannya karena nggak ada conjunction, berarti itu pemendekan dari adjective clause. Ya kan, karena adjective clause tadi kalau sudah dipendekkan, conjunction kan hilang, teman-teman. Oke, nah nanti bisa verb ing, bisa verb 3, ataupun dihilangkan to be-nya, nanti dikasih koma tapi, ya kan? Nah, berarti kita cek A, B, C, D ya. Kalau dilihat yang alpha, di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Bravo, nah involved ini adalah verb 3, teman-teman. Dia pemendekan dari which, di sini subjek, sorry, yang dijelaskan jamak ya, berarti which are involved in chemical reactions. Dipendekkan menjadi involved in chemical reaction saja. Ya kan? Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Delta juga sama, ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman.
Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, chemistry is the science that studies the composition and properties of substances involved in chemical reactions atau which are involved in chemical reactions, terus dipendekkan jadi seperti ini. Nanti kalau diartikan, kimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari komposisi atau kandungan dan juga properties itu sifat gitu ya atau manfaat gitu dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, cari predikatnya dulu, teman-teman. Nah, di situ ada verb SES ya, yaitu divides. Subjeknya adalah the Linnean system. Kemudian ada predikat lagi yaitu corresponds. Berarti fix di sini kita butuh conjunction juga subjek, ya. Nah, conjunction yang dipilih ternyata pakainya which semua, teman-teman ya. Tapi ada juga ditambahi each of which, does of which seperti itu. Nah, karena predikatnya kan di situ pakai verb SES ya, teman-teman. Nah, kita nggak bisa menggunakan which saja. Kenapa? Karena kalau which saja, eh, kita harus berpatokan kepada benda yang dijelaskan, teman-teman. Benda yang dijelaskan kan hierarchical groups, itu pakai S. Kan berarti jamak ya. Nah, kalau which-nya kita masukkan di sini, predikat itu harus mengikuti kata benda yang dijelaskan. Kalau kata benda yang dijelaskan itu banyak, atau kita anggapnya itu subjeknya gitu, teman-teman. Nah, kalau bendanya itu banyak, ya kita nggak bisa pakai verb SES. Pakainya harusnya verb satu, gitu ya. Nah, berarti di situ itu sebenarnya kita jadikan yang banyak ini masing-masing atau satu-satu, teman-teman. Jadi ditambahkan dengan kata each. Di situ ada ya, yaitu yang bravo. Seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang bravo, teman-teman. Jadi each of which yang masing-masing darinya, kalau diartikan seperti itu. Kalau masing-masing itu kan berarti hitungannya persatuan, teman-teman. Makanya nanti pakainya verb SES. Seperti itu. Kalau yang alpha tadi sudah saya jelaskan ya, walaupun dia bisa secara bentuk langsung diikuti predikat seperti ini ya, tapi karena benda yang dijelaskan itu jamak, kita nggak bisa pakai verb SES, teman-teman. Sekali lagi ya, predikat yang dipakai ketika conjunction itu melebur sekaligus menjadi subjek, teman-teman harus lihat benda yang dijelaskan, benda sebelumnya. Kalau jamak ya pakainya verb satu. Kalau dia tunggal pakainya verb SES. Kalau misalnya lampau, ada keterangan lampau, pakainya verb 2. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, those of which itu ada those. Those itu jamak, teman-teman. Ya, yang mereka itu kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan karena kalau jamak ya nggak boleh pakai verb SES, teman-teman. Pakainya verb satu ya. Jadi subjek jamak pakainya verb satu. Kalau yang delta, nah di situ ada there, itu kan penanda inversi, sedangkan corresponds ini kan nggak ada subjeknya, teman-teman ya. Spesifik karakteristik ini adalah objek, ya, karena dia jatuh di setelahnya preposition to, seperti itu. Jadi yang delta tidak bisa, karena nanti tidak ada subjeknya, gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, to make it easier to classify animals, the Linnean system divides them into hierarchical groups, each of which corresponds to specific characteristics. Jadi kalau diartikan, untuk memudahkan mengklasifikasikan binatang, sistem Linnean atau yang dibuat oleh Carolus Linnaeus itu ya, itu membagi mereka atau membagi para binatang tadi menjadi kelompok-kelompok hierarkis yang masing-masing dari kelompok tersebut itu berkorespon terhadap sifat-sifat tertentu seperti itu atau mewakili mungkin korespon di situ artinya itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, dicoba dulu ya teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Charlie, dan juga Delta. Kita cek bareng. Kita cari dulu predikat di situ ada kata faced. Itu predikat ya, ada objeknya horse winners ya. Subjeknya adalah the first settlers. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi selain faced. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja arrive yang ada ed-nya. Itu sudah pasti verb 2, teman-teman ya, karena arrive itu tidak membutuhkan objek. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya arrive ini ya, artinya tiba atau datang. eh, Setelahnya memang tidak boleh dikasih objek dan dia selalu aktif ya. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi ya sebelumnya harus ada conjunction-nya. Berarti yang delta nggak bisa ya teman-teman karena sebelumnya nggak ada conjunction-nya. Nah, yang alpha, who, berarti itu miliknya adjective clause yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Ya, diingat-ingat kalau kata kerja setelahnya itu tidak butuh objek, berarti yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang teman-teman, tapi dirangkap sama who-nya ini. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Kalau yang Bravo, fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada adjective clause, sebelumnya harusnya juga ada. Nah, tapi sebelumnya kan dia noun clause, noun saja ya, maksud saya noun phrase, teman-teman. Bukan noun clause ya. Jadi tidak bisa karena tidak setara, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada, nah that di sini karena setelahnya itu lengkap, berarti ini miliknya noun clause, teman-teman. Nah, noun clause itu nggak bisa jatuh setelah noun. Ya, karena nanti double ya subjeknya itu ada dua teman-teman, maka nggak bisa. Oke, jadi ini tempatnya adjective clause karena sebelumnya ada kata bendanya. Itu ya, jadi kalau dia adjective clause ya setelahnya harus hilang salah satu. Karena dia tidak butuh objek ya yang harus hilang adalah subjeknya teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the first settlers who arrived at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s. Jadi kalau diartikan, para settler pertama kali atau para pendatang pertama kali gitu ya. Maksudnya datang ke sebuah sebuah benua atau sebuah daratan gitu teman-teman. Eh, di Plymouth Rock, yang datang di Plymouth Rock itu menghadapi musim dingin yang keras atau yang kasar, yang keras gitu ya, teman-teman. Di awal abad di awal tahun ke 1600-an seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman pendekkan ya karena dia aktif jadinya arriving. Conjunction harus hilang kalau dipendekkan, teman-teman. Jadinya arriving seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Ini di error analysis ya, teman-teman. Tapi babnya sama tentang dependent clause. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis ya. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Charlie ada juga Bravo. Kita cek bersama Bravo atau Charlie. Kalau ditarik dari depan ke belakang, John James Audubon is a United States ornithologist known for his detail. Nah, known for ini adalah pemendekan dari who was atau who is ya, maaf. Who is known for his detail. Nah, karena pasif, cara memendekkannya tinggalkan verb tiganya saja untuk adjective clause, teman-teman. Jadi yang alpha ini tidak ada masalah ya. For his detailed illustrations of birds, nggak ada masalah. For itu butuh objek ya untuk dijadikan keterangan. Objeknya adalah illustrations, teman-teman ya. Jadi his itu adalah kepemilikan adjektif, detail itu adalah adjektif juga dari keluarganya past participle ya. Tapi karena dia berdiri sendiri, nggak ada penjelas setelahnya atau nggak panjang ya, maka dia diletakkan di sebelum kata bendanya. Oke. Nah, setelahnya ada preposisi of untuk memisahkan dengan kata benda birds. Karena kan kata benda nggak boleh ketemu langsung sama kata benda, teman-teman. Nanti double ya, entah objeknya, entah subjeknya. Jadi yang Bravo nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang Charlie. Nah, which di sini menjelaskan kata illustrations. Ya, yang mana berarti dia adjective clause. Adjective clause itu salah satu harus hilang. Kalau kita pakai which ya, entah subjek, entah objeknya.
Nah, kata kerja yang dipakai adalah range. Range itu artinya berbeda-beda, teman-teman, atau bermacam-macam gitu ya. Yang mana dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi yang teman-teman harus hapus adalah subjeknya. Nah, jadi yang Charlie ini penambahan kata yang tidak perlu alias harus ada yang kita hapus yaitu kata they-nya, teman-teman. Ya, jadi they-nya itu harus kita hilangkan. Jadi kalimat yang benar, John James Audubon is a United States ornithologist known for his detailed illustrations of birds which range from common sparrows to exotic parrots. Jadi kalau diartikan, John James Audubon merupakan seorang ornitologis asal Amerika Serikat yang dikenal untuk ilustrasi-ilustrasi burungnya yang sangat detail, yang sangat jelas gitu ya, yang beragam-ragam atau yang berbeda-beda dari burung sparrow itu apa teman-teman? Burung pipit itu ya kalau nggak salah atau burung gereja yang biasa atau yang umum hingga burung-burung kakak tua yang eksotis seperti itu. Yang delta itu sudah benar ya karena from gandengannya to materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata teman-teman. Oke, jadi nggak ada masalah. Jadi yang salah adalah yang Charlie gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo. Oh ya, antara Bravo atau Delta, ada juga Charlie. Kita cek bersama. Dicari dulu, tarik dari depan ya, maksud saya kalau sudah terbiasa. The growth itu kata benda, teman-teman, karena tempatnya di subjek tidak ada masalah. Sudah pasti benar ya yang alpha ini of a human embryo may be said. Nah, be verb 3 pasif. Nah, dia pakai be karena sebelumnya modal. Modal setelahnya harus verb satu ya. Maka to be setelahnya harus dirubah jadi verb satunya yaitu be. Nah, setelah to be diikuti verb 3 nggak apa-apa karena itu pasif teman-teman kan nggak ada objeknya ya. Jadi yang bravo tidak ada masalah. To commence with the onset of embryogenesis, which cell differentiation and organ formation. Nah, yang salah adalah which-nya, teman-teman ya. Kenapa? Karena begin di sini tidak butuh objek. Jadi yang harus hilang adalah subjeknya. Tapi ini subjeknya juga nggak bisa kita hilangkan. Nah, ini yang harus dirubah adalah which-nya. Karena setelahnya ini lengkap, maka which-nya harus kita rubah. Ini ngomongin tentang onset. Onset itu artinya awal mula atau permulaan, teman-teman. Ya, the beginning, seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang waktu, kapan terjadinya. Jadi pakainya bukan which, tapi pakainya adalah when. Atau teman-teman pakai in which juga nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin yang lebih enak pakai when saja ya. Jadi kalau dibaca, the growth of a human embryo may be said to commence with the onset of embryogenesis when cell differentiation and organ formation begin. Jadi kalau diartikan, pertumbuhan dari sebuah embrio manusia itu bisa dikatakan untuk berawal dengan kemunculan atau dengan awal mula embriogenesis, proses embriogenesis, di mana atau ketika pembelahan sel dan juga pembentukan organ itu berawal. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, koala bears are more like marsupials than bears. Dan gak ada masalah ya. Koala bears juga nggak masalah karena di situ ada R ya, dia jamak teman-teman.
Pakai then karena ada more, jadi nggak ada masalah. That itu conjunction. Nah, conjunction itu setelahnya harus subjek predikat ya. Apalagi in kok diikuti subjek kan nggak bisa, teman-teman. Nah, yang Charlie ini kebalik. Oke, jadi harusnya bukan that in, tapi in that. In that itu sama dengan where artinya, teman-teman. Ya, jadi di mana artinya seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, koala bears are more like marsupials than bears. In that they carry the young in a pouch rather than giving birth to live young like true bears. Jadi kalau diartikan, beruang koala itu lebih mirip marsupial daripada beruang, di mana mereka itu mengangkut anak mereka di dalam sebuah kantung daripada melahirkan langsung, eh, atau memberikan kelahiran langsung atau melahirkan langsung bayi muda hidup seperti beruang-beruang sejati seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie harusnya in that gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 ada juga bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, whichever they may differ. Nah, whichever itu pilihnya noun clause ya, teman-teman. Jadi nanti CSP-nya jadi kata benda. Misalkan ini kata benda, nah kok dikasih koma cuma satu? Tidak bisa ya, subjek predikat tidak boleh dipisah oleh satu koma, teman-teman. Jadi ini nggak mungkin miliknya noun clause. Berarti yang salah yang alpha. Kalau ada koma cuma satu seperti ini, ya di setelah CSP-nya itu tempatnya adverb clause yang dipindah ke depan. Jadi harusnya bukan whichever ya, tapi yang paling enak teman-teman bisa pakai although, though atau even though, bahkan while juga bisa. Ya, jadi misalnya, while they may differ widely in structure, all chemical compounds are composed of atoms bounded together through covalent or ionic interactions. Jadi kalau diartikan, meskipun mereka itu mungkin saja berbeda secara atau sangat berbeda gitu ya dalam hal struktur atau susunan, semua senyawa kimia atau semua compounds itu apa teman-teman ya kayak senyawa gitu ya. Jadi semua senyawa kimia itu terdiri dari atom-atom yang terikat bersamaan melalui interaksi ionik atau interaksi kovalen. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor terakhir. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dan kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, Bravo. Ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bersama ya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ running is one type of activity. Is itu nggak apa-apa ya, karena subjeknya gerund, teman-teman. Gerund itu selalu dianggap tunggal. Jadi, karena dia nggak bisa dihitung ya, makanya pakai is. Makanya pakai is. One di situ adalah penanda jumlah untuk type, karena type-nya itu kan tunggal ya. Pakai one berarti tidak apa-apa, nggak ada masalah. A type of activity, nah yang salah adalah yang bravo, teman-teman. Who itu dipakai untuk menjelaskan kata benda manusia, alias sebelumnya itu kata bendanya harus manusia. Sedangkan type of activity atau jenis aktivitas itu kan selain manusia, benda mati, teman-teman. Aktivitas itu kan benda mati ya. Maka pakainya bukan who, tapi harusnya which, atau teman-teman pakai that juga nggak apa-apa, lebih aman. Di situ kan mumpung nggak ada komanya dan juga that itu boleh untuk menjelaskan apapun. Gitu ya, teman-teman. Tapi di sini saya pengen menekankan itu adalah perbedaannya which sama who. Ya, kalau who menjelaskan benda manusia, misalnya aktivis. Nah, itu baru pakainya who. Aktivis kan manusia, teman-teman. Tapi kalau misalnya activity, aktivitas, nah itu kan kata benda selain manusia.
Pakainya harusnya which. Jadi kalimat yang benar, running is one type of activity which exercises most of the major muscle groups, including those in the legs, core, and arms. Jadi kalau diartikan, berlari merupakan satu jenis aktivitas yang melatih sebagian besar kelompok-kelompok otot besar yang mencakup otot-otot di kaki, di perut, dan juga di lengan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause yang saya sampaikan di awal tadi. Memang materi paling sulit, teman-teman, di TOEFL structure ya. Tapi kalau teman-teman tadi sudah bisa menguasai yang saya sampaikan tadi, karena yang saya sampaikan tadi adalah bagian-bagian pentingnya saja, teman-teman. Gitu ya. Dan itu yang akan membantu teman-teman untuk apa namanya, mengerjakan lebih cepat dan lebih akurat. Tapi sekali lagi jangan dihafal, teman-teman nanti tulis terus sering-sering latihan sambil melihat tulisan teman-teman sendiri supaya lebih kuat ingatannya gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan teman-teman boleh unmute sambil saya atau boleh ditulis juga nggak apa-apa sambil saya absen dulu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman-teman. Oke, sudah selesai terabsen. Baik, dan saya lihat di chat ada pertanyaan nih. Kak, tentang in on at itu di materi bagian ke berapa? Nah, in on at itu kelas katanya preposisi, Miss atau Mister ya. Jadi dia kita bahas di hari ketujuh. Seperti itu tentang preposisi. Nah, penggunaan preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah, in on at itu bisa teman-teman pakai di beberapa jenis keterangan ya, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan distinguishing pembeda itu ya, teman-teman. Ada banyak seperti itu. Keterangan cara, misalnya on foot dengan berjalan kaki. Itu kan keterangan cara seperti itu. Jadi inonat itu kelas katanya preposisi dan itu kita bahas di hari ketujuh, Miss atau Mister seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Sepertinya tidak ada. Atau nanti ketika teman-teman mereview kembali materinya, kemudian ketika mengerjakan latihannya menemukan kesulitan apapun, japri aja ya, teman-teman jangan suka-suka. Baik, mungkin sekian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.